Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Teman-teman yang jualan di marketplace pernah nggak mengalami kejadian seperti ini? Berat barang yang kita input di marketplace tidak sesuai dengan berat barang yang sebenarnya. Sehingga terkadang kita rugi harus nembokin ongkirnya si pembeli. Terkadang pembeli kelebihan bayar ongkir. Dan seringkali kita tidak menyadarinya, baru nyadar pas kita cek hasil penjualan, ternyata ada potongan untuk membayar kekurangan ongkirnya pembeli. Iya, kalau kejadiannya 1-2 kali doang. Kalau berkali-kali, kerasa juga kan ruginya? Kendala lain, pernah nggak teman-teman kebingungan sendiri dalam mengelola retur? Berapa banyak jumlah barang retur yang belum kembali, barang retur apa saja, dan dari toko kita yang mana saja? Terkadang kita kesulitan dalam mendatanya. Nah, di sini aku punya solusi agar teman-teman gak ngalamin rugi ongkir atau nombokin ongkir gara-gara berat barang yang kita input tidak sesuai dengan berat barang yang sebenarnya. Juga solusi pengelolaan retur agar lebih mudah, jelas, dan tertata menggunakan Big Seller. Big Seller adalah sebuah platform omnichannel untuk mengelola semua toko-toko kita di marketplace agar lebih mudah, cepat, dan efisien cukup melalui satu dashboard saja. Sebelumnya, aku sudah pernah bikin video-video tutorial penggunaan fitur-fitur di Big Seller seperti scrap produk, salin toko, proses pesanan, sinkronisasi stok, watermark produk, pembalasan penilaian otomatis, dan yang lainnya. Dan sekarang aku akan mempraktekkan fitur-fitur keren lainnya dari Big Seller untuk menjawab permasalahan yang aku jelaskan tadi, yaitu melalui fitur pelacakan jasa kirim, kelola ongkos kirim, dan pengelolaan retur. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Kita buka website Big Seller, yaitu www.bigseller.com. Klik masuk. Bagi teman-teman yang belum punya akun, silahkan pilih daftar dan isi data-datanya. Sedangkan bagi yang sudah punya akun, pilih masuk. Kemudian kita isi email, password, dan kode verifikasi, lalu klik masuk. Ini dia teman-teman tampilan utama dashboard Big Seller. Kita menuju menu pesanan. Pertama aku akan tunjukkan fitur pelacakan jasa kirim. Kita klik. Ini dia tampilannya. Fitur ini dapat menampilkan informasi pelacakan pesanan dikirim dari semua orderan toko kita di marketplace. Teman-teman bisa memfilter mau melacak pengiriman dari marketplace yang mana. Semua marketplace kah? Shopee aja? Lazada aja? Atau TikTok Shop aja? Bisa difilter juga berdasarkan toko, jasa kirim, waktu pengiriman, dan lain-lain. Di bawahnya muncul data orderan-orderan dari toko kita. Sudah terdata otomatis oleh Big Seller, status orderannya dan berapa jumlahnya yang sedang mencari, tidak ditemukan, dalam perjalanan, menunggu diterima, sudah diterima, tidak normal, gagal dikirim, dan kadaluarsa. Data orderannya muncul di sini ya teman-teman. Kita scroll, ini data orderan-orderanku yang sudah dikirim. Untuk ngecek statusnya sudah enggak perlu ribet buka dari marketplace-nya satu persatu. Karena udah kelis semua di sini. Ada informasi nomor pesanannya, waktu order dan waktu kirim, jasa kirim dan nomor resinya. Nah, contohnya ini ada si cepat dengan nomor resi 004 bla bla bla. Di bawahnya ada Grab Someday. Kolom selanjutnya informasi pengiriman terbaru. Nah, yang ini status terupdate-nya sudah diterima. Pesanan sudah sampai diterima oleh yang bersangkutan. Di logo kardus ini adalah rincian jasa kirim. Kita klik untuk tracking resi orderan kita. Nah, ini track resinya muncul seperti ini. Kita close. Di sebelahnya, logo kertas ini adalah rincian pesanan. Kita klik. Maka muncul detail orderannya mulai pengirim, penerima, barang yang dibeli, alamat, dan detail data orderan yang lainnya. Kita close. Menurut aku fitur ini sangat bagus terutama bagi yang punya banyak toko karena untuk melacak pengiriman semua orderan kita di marketplace dapat dilakukan cukup melalui satu halaman saja.
Kembali ke menu pesanan. Selanjutnya, kita menuju fitur kelola ongkos kirim. Kita klik ya. Kemudian di sebelah kiri kita pilih mau kelola ongkos kirim di toko kita yang di Shopee, Lazada, ataukah TikTok. Ini aku pilih Shopee. Nah, di status ongkos kirim ini, teman-teman bisa mengetahui mana ongkos kirim yang rugi, normal, dan untung. Misal ada dua pesanan yang ongkos kirimnya rugi, maka di bagian rugi di sini angkanya akan tertulis 2. Apa maksudnya rugi, normal, dan untung? Rugi jika kita salah input berat barang di marketplace. Misal berat barang 3 kilo, kita inputnya cuma 1 kilo. Selisih 2 kilo dong. Pembeli cuma bayar ongkir 1 kilo. Kekurangan ongkir 2 kilonya itu kita yang nanggung. Dan akan dipotong langsung dari hasil penjualan kita. Yang seharusnya kita dapat profit, jatuhnya rugi karena harus bayarin kekurangan ongkir si pembeli. Nah, di bawahnya ini data yang ditampilkan lengkap banget ya, mulai dari rincian produknya, total pesanan dan pembayaran, waktu, pengaturan pengiriman dan nomor resinya, status ongkos kirim dibayar oleh pembeli, ongkos akhir, selisih ongkos kirim, dan aksi. Datanya akan muncul di sini. Nah, berhubung aku tidak ada orderan yang ongkos kirimnya rugi, maka di sini tertulis tidak ada pesanan. Sebelahnya rugi ada normal. Kita klik. Normal ini artinya berat barang yang kita input di marketplace sudah sesuai dengan berat realnya atau berat barang yang sebenarnya. Nah, kalau normal berarti ini udah aman ya. Ini nih orderannya. Status ongkos kirimnya normal semua. Ongkos kirim dibayar pembeli dan ongkos akhirnya sama semua sesuai. Jadi nggak ada selisih ongkir. Kemudian untung, kita klik. Untung ini kalau berat barang yang kita input di marketplace lebih besar dibandingkan berat asli barang. Misal berat barang aslinya cuma sekilo, kita input 3 kilo, pembelinya bayar ongkir 3 kilo, padahal harusnya cukup bayar ongkir 1 kilo saja, kelebihan 2 kilo. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat, untung di sini cuma istilah karena uang kelebihan ongkir 2 kilo dari pembeli bukan jadi milik penjual, gak menambah keuntungan kita. Karena pembayaran ongkir pembeli masuknya ke marketplace, gak masuk ke penjual. Justru kita kasihan juga ke si pembeli kalau bayar ongkirnya lebih, ya kan? Dan di sini aku juga tidak ada pesanan yang statusnya untung. Nah, fitur ini berfungsi banget untuk memantau status ongkos kirim semua orderan dari toko kita. Kita pastinya maunya normal semua kan? Jadi, misal ada ongkos kirim yang rugi atau yang untung, maka kita bisa segera memperbaiki berat barang yang diinput agar sesuai dengan berat barang yang sebenarnya. Oke, kita menuju fitur keren ketiga. Dari menu pesanan, klik pengelolaan retur. Di bagian kiri ini, kita pilih mau kelola retur untuk toko yang di Shopee, Lazada, ataukah TikTok. Aku contohin Shopee. Ada dua jenis pengelolaan retur, yaitu belum diterima pembeli dan sudah diterima pembeli. Kita klik yang belum diterima pembeli. Di halaman ini berfungsi untuk mengelola retur barang yang belum diterima oleh pembeli. Dengan kata lain, barang dikembalikan karena pembeli tidak dapat dihubungi atau menolak untuk menerima pesanan. Di sini kita bisa filter data retur barang berdasarkan toko, status pengembalian, status marketplace, dan sebagainya. Aku pilih semua aja. Di bawahnya ini adalah orderan yang mengalami retur. Ada data rincian produknya, jumlah pesanan, pembeli, nomor pesanan dan nomor resi, waktu, status marketplace, operator, dan aksi. Di logo truk ini adalah informasi jasa kirim. Kita klik. Nah, di sini kita dapat melacak paket yang diretur tersebut udah sampai mana. Kita close. Kemudian ini adalah edit catatan kalau kita mau ngasih catatan untuk barang retur ini. Kemudian klik logo rumah dicentang atau bisa juga klik di scan untuk tambah stok, sama aja ya.
maka akan muncul tampilan ini. Karena barang retur ini kan tidak jadi kebeli. Jadi kalau barangnya udah kembali ke toko atau gudang kita bisa memilih produk retur ini dianggap menambah stok produk yang ada ataukah tidak. Caranya, masukkan nomor resi barang yang diretur, klik konfirmasi. Kemudian kita pilih opsi semua tidak ditambahkan ke stok ataukah mau ditambahkan ke stok. Jadi di sebelahnya opsi semua tidak ditambahkan ke stok, ada opsi tambahkan ke stok. Tapi di sini opsi tambahkan ke stok tidak muncul karena opsi ini baru bisa aktif kalau kita mengaktifkan fitur sinkronisasi stok. Kebetulan untuk toko yang ini, yang menjual produk retur ini adalah toko dropship. Dan aku memilih untuk tidak mengaktifkan fitur sinkronisasi stok untuk toko ini. Cara mengaktifkan fitur sinkronisasi stok udah aku praktekkan langsung lengkap banget di video yang ini ya. Berarti aku pilih opsi yang tidak ditambahkan ke stok. Klik konfirmasi. Tutup. Kemudian kalau returan ini udah beres, misal barang retur udah sampai ke kita, clear gak ada masalah lagi, kita bisa keluarkan pesanan retur ini dari list sini. Biar kita nggak bingung, udah gak kepikiran lagi sama retur yang ini karena udah selesai. Caranya, kita centang pesanannya, klik keluarkan. Nah, ini gagal dikeluarkan alasannya tidak memenuhi status marketplace. Karena kalau di marketplace statusnya belum selesai, memang nggak bisa kita keluarkan ya. Kebetulan ini memang proses returnya belum selesai, barang retur belum sampai. Karena itu belum bisa dikeluarkan, sehingga data pesanan retur ini belum bisa kita hapus atau hilangkan. Kemudian kita ke pengelolaan retur untuk yang sudah diterima pembeli. Di sini adalah tampilan pengelolaan retur untuk barang yang sudah diterima pembeli, tapi pembelinya mengajukan pengembalian. Bedanya, di sini data orderan returnya baru bisa muncul kalau di seller center marketplace-nya kita sudah menerima pengajuan pengembalian barang dari pembeli. Jadi, kalau ada komplain di marketplace, pembeli mengajukan pengembalian barang, kita terima pengajuannya belum bisa melalui big seller, melainkan langsung di seller center marketplace-nya. Baru kalau sudah kita terima pengajuan pengembaliannya di seller center, kita sinkronisasi pesanan dan ekspor datanya di sini. Maka barang yang diretur oleh pembeli datanya akan muncul di sini. Kebetulan alhamdulillah saat ini aku lagi tidak ada retur dari barang yang sudah diterima pembeli ya. Fitur pengelolaan retur ini bagus banget, terutama bagi yang punya banyak toko ataupun yang orderannya banyak. Karena kadang kita bingung juga, barang retur yang belum datang berapa banyak, barang yang mana aja, dari toko yang mana. Nah, dengan pakai fitur ini, pengelolaan retur untuk semua toko kita di marketplace jadi lebih mudah dan gak membingungkan. Oke teman-teman, itu dia tadi tutorial cara menggunakan fitur pelacakan jasa kirim, kelola ongkos kirim, dan pengelolaan retur di Big Seller. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam memudahkan pengelolaan semua toko teman-teman di marketplace ya. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu tutorial penggunaan fitur-fitur keren lainnya di Big Seller, untuk link videonya sudah aku cantumin di kolom deskripsi ya. Sampai di sini aja sharing aku kali ini. Jangan lupa untuk like videonya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan online yang lainnya. Oke? See you next video. Bye!